Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Feni Widianti selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta IPA. Di sini saya Mia Fiorina Novitasari dengan nomor NIM 2306021054 dari kelas 6C Tadris IPA. Saya akan menjelaskan mengenai materi saya yang berjudul Ekologi Tumbuhan. Oke, baik. Jadi dalam materi yang akan saya jelaskan ini ada beberapa subbab. Yang pertama ada definisi ekologi tumbuhan, kemudian ada integrasi keislaman dalam ekologi tumbuhan, kemudian ada konsep dasar ekologi tumbuhan, terus ada miskonsepsi dalam ekologi tumbuhan, ada adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan, ada interaksi tumbuhan dengan organisme yang lain. Nah, ini masih kelanjutan dari subbab yang sebelumnya itu ada suksesi dan ekosistem tumbuhan, kemudian ada peran tumbuhan dalam kehidupan manusia. Oke, kita langsung saja mulai. Kita masuk ke materi yang pertama ini. Saya mau bertanya dulu, apa sih yang teman-teman ketahui tentang ekologi tumbuhan? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang tadi itu, apa sih yang kita ketahui mengenai ekologi tumbuhan. Jadi ekologi tumbuhan ini cabang ilmu biologi yang dikenal sebagai ekologi tumbuhan yang mempelajari hubungan antara tumbuhan dan lingkungannya. Jadi topik pada hari ini sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena tumbuhan itu adalah bagian yang penting dari ekosistem dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam kita. Kita langsung masuk saja dengan di materi yang pertama, yaitu integrasi keislaman dalam ekologi tumbuhan. Baik, jadi dalam integrasi keislaman ini, dalam ekologi tumbuhan ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu ada pandangan Islam tentang alam, di mana Islam ini memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Dan tumbuhan adalah sebagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Kemudian ada peran manusia sebagai khalifah. Nah, dalam Islam ini manusia berperan sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan dengan bijak, termasuk menjaga kelestarian tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga ada etika lingkungan dalam Islam, di mana Islam ini mengajarkan kita sebagai manusia yang beretika dalam lingkungan yang melarang merusak dan menerobos sumber daya alam termasuk tumbuhan, dan manusia harus menjaga keseimbangan ekologi. Dari materi yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan ini tertuang pula dalam Al-Quran ayat 53 surat Taha yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Allazi ja'ala lakumul arda mahda wa salalakum fiha subha wa anzala minas sama'i ma fa akrojana bihi aswaja min nabatin syahta, yang artinya Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan atasnya bagimu dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Kemudian pada subbab yang kedua ini ada konsep dasar ekologi tumbuhan, di mana konsep dasar ekologi tumbuhan ini ada komponen ekosistem tumbuhan, kemudian ada siklus materi dan aliran energi, kemudian ada adaptasi tumbuhan, kemudian komunitas tumbuhan. Yang pertama ada komponen ekosistem tumbuhan, di mana ekologi tumbuhan ini mempelajari hubungan antara tumbuhan dan lingkungannya, termasuk komponen abiotik, yaitu tanah, air, udara, dan biotik organisme lainnya. Nah, kemudian ada siklus materi dan aliran energi. Tumbuhan berperan penting dalam siklus materi dan
aliran energi ekosistem seperti fotosintesis, reservasi, dan dekomposisi. Yang ketiga ini ada adaptasi tumbuhan, di mana tumbuhan telah beradaptasi dengan berbagai cara dapat bertahan hidup di lingkungan yang berbeda-beda seperti morfologi, fisiologi, dan perilaku. Kemudian yang terakhir ini ada komunitas tumbuhan, di mana tumbuhan ini membentuk komunitas yang saling berinteraksi antara suksesi, kompetisi, simbiosis, dan jaring-jaring makanan. Dan materi yang selanjutnya ini ada miskonsepsi dalam ekologi tumbuhan. Jadi dalam miskonsepsi ekologi tumbuhan ini ada 3, di mana yang pertama itu ada miskonsepsi tentang fotosintesis, yang kedua ada miskonsepsi tentang tumbuhan, yang ketiga ada miskonsepsi tentang suksesi ekologi. Nah, yang pertama ada miskonsepsi tentang fotosintesis, di mana banyak orang yang beranggapan bahwa tumbuhan hanya membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh. Tetapi padahal tumbuhan ini membutuhkan berbagai nutrisi lainnya seperti air, oksigen, dan mineral dari tanah. Yang kedua ada miskonsepsi tentang kompetisi tumbuhan. Jadi setiap orang ini mengira bahwa tumbuhan itu selalu bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya alam dari tanah. Kemudian padahal tumbuhan ini juga dapat berinteraksi secara mutualistik dan saling menguntungkan. Nah, yang ketiga ini ada miskonsepsi tentang suksesi ekologi, di mana banyak yang mengira bahwa suksesi ekologi ini adalah proses linear dan statis, padahal suksesi ini merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang interaksi kompleks antara organisme yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pada materi yang keempat ini ada adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Jadi dalam adaptasi tumbuhan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ini ada adaptasi morfologi, di mana tumbuhan mengembangkan struktur fisik seperti akar, batang, daun yang disesuaikan untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu. Contohnya, tumbuhan gurun ini mengembangkan daun yang kecil untuk mengurangi penguapan. Yang kedua ada adaptasi fisiologi, di mana tumbuhan juga mengembangkan proses internal seperti fotosintesis, transpirasi yang membantu mereka beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Misalnya ini dalam tumbuhan, C4 memiliki mekanisme khusus untuk mengoptimalkan fotosintesis di dalam lingkungan panas maupun lingkungan kering. Kemudian ada adaptasi perilaku. Selain adaptasi fisik dan fisiologis, tumbuhan juga menunjukkan perilaku adaptasi seperti arah pertumbuhan dan respon terhadap stimuli lingkungan. Di sini ada contoh bunga yang mengikuti arah matahari, heliotropisme, untuk memaksimalkan penyerapan cahaya. Kemudian ada perspektif dalam Islami ini. Dalam Islam, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan ini merupakan bukti kekuasaan dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk hidup yang diciptakannya ini dengan kemampuan yang beradaptasi yang unik menunjukkan setiap ketelitian dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Kemudian kita masuk pada subbab yang kelima, di mana interaksi tumbuhan dengan organisme lainnya. Baik, pada interaksi tumbuhan ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada simbiosis, di mana simbiosis ini memiliki berbagai bentuk interaksi simbiosis dengan organisme lain seperti mutualisme, komensalisme, dan parasitisme yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kedua belah pihak. Yang kemudian ada predasi, tumbuhan juga berinteraksi dengan predator seperti herbivora yang memakan daun, batang, atau buah, serta organisme pemangsa yang memakan bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada polinasi,
banyak tumbuhan yang bergantung pada penyerbukan oleh hewan seperti serangga, burung, mamalia untuk memproduksi biji-bijian dan buah yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka sendiri di dalam lingkungan sekitar. Sebab yang keenam ini ada suksesi dan ekosistem dalam tumbuhan, di mana dalam proses ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada siklus suksesi tumbuhan, kemudian ada ekosistem tumbuhan, yang ketiga ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang pertama ini ada suksesi tumbuhan. Suksesi ini adalah proses pemulihan dan pengembangan komunitas tumbuhan di suatu wilayah yang terjadi gabungan dimulai dari tumbuhan perintis, kemudian semakin beragam hingga mencapai klimaks. Yang kedua ada ekosistem tumbuhan, di mana ini melibatkan interaksi antara tumbuhan dengan faktor ekosistem seperti cahaya, nutrisi, dan organisme lain yang ada di sekitar. Nah, keseimbangan ini ekosistem sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan dan tumbuhan. Yang ketiga ada suksesi primer dan sekunder, di mana suksesi primer ini terjadi apabila lahan yang belum pernah dihuni oleh komunitas tumbuhan seperti lahan vulkanik atau pantai. Suksesi sekunder ini terjadi pada halaman pada tanah yang sebelumnya pernah dihuni tumbuhan namun mengalami gangguan. Kemudian pada subbab yang ketujuh ini ada peran tumbuhan dalam kehidupan manusia. Baik, jadi dalam peran tumbuhan dalam kehidupan manusia ini memiliki 4 peran. Yang pertama ada sebagai sumber pangan, yang kedua ada sebagai material bahan baku, yang ketiga ada sebagai fungsi ekosistem, dan yang keempat ini ada sebagai manfaat sebagai kesehatan. Nah, yang pertama ini sebagai sumber pangan ini, tumbuhan ini menyediakan berbagai macam bahan pangan seperti buah, sayuran, lainnya, dan tanaman obat. Kemudian diproduksi sebagai pangan ini menjadi pilar utama dalam menjaga kesehatan dan pangan dunia. Kemudian sebagai fungsi material bahan baku, tumbuhan ini menjadi sumber bahan baku yang penting bagi industri seperti kayu, serat, minyak, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam produksi berbagai produk yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian sebagai fungsi ekosistem, di mana tumbuhan ini memainkan peran vital dalam memelihara keseimbangan ekosistem yang melalui proses fotosintesis dan daur ulang ini, nutrisi, dan menjaga kestabilan lingkungan. Dan yang keempat ini sebagai peran manfaat kesehatan, di mana banyak tumbuhan ini menjadi sumber obatan alami, suplemen yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Tumbuhan juga menyediakan oksigen yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini saya mengambil referensi yang pertama ini dari dosen UIN Salatiga, di mana yang bernama Ibu Susilawati Widianti dan Ibu Zuhaida pada tahun 2004 dalam buku Kapita Selekta IPA di Universitas Islam Negeri Salatiga. Kemudian yang kedua ini ada buku Ekologi Tumbuhan oleh Dr. Rina Akbar, PhD, dengan jurnal Ekologi Manusia. Kemudian dari sumber pendukung ini saya mengambil artikel di website Biodiversity Habitat Library dan buku Prinsip-prinsip Ekologi Tumbuhan oleh Profesor Dr. Ahmad Saraswati.
Kemudian referensi yang terkait integrasi keislaman ini saya mengambil kitab suci Al-Quran, tafsir ilmu Katsir, dan buku Islam dan lingkungan hidup oleh Arifin Solihin. Kemudian selanjutnya ini ada glosarium, di mana ada abiotik, bioma, biosfer, kemudian ada biotik, ekologi, ekosistem, dan habitat, kemudian ada simbiosis. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya, di mana ekologi tumbuhan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.